Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Tiabudi dari kelas 12 IPA 7. Saya akan membuat video tentang materi sifat koligatif dan juga kimia unsur halogen. Pertama, sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Zat terlarut berupa garam dan zat pelarut berupa air. Larutan memiliki sifat koligatif, di mana sifat koligatif larutan hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jumlah partikel zat terlarut dalam larutan dinyatakan dalam konsentrasi. Konsentrasi dapat berupa molaritas dan juga molalitas. Untuk molaritas, jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan dinyatakan dalam rumus M besar atau molaritas sama dengan N mol zat terlarut dibagi Pi volume larutan dalam liter. Untuk molalitas, jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut dinyatakan dalam rumus M kecil sama dengan N mol zat terlarut dibagi P massa pelarut dalam kilogram. Fraksi mol, perbandingan mol suatu zat dengan total mol dalam larutan. Fraksi mol zat terlarut dapat dinyatakan dalam beberapa rumus. Fraksi mol zat terlarut Xt sama dengan Nt per Nt tambah Np. Fraksi mol zat pelarut Xp, Xp sama dengan Np per Nt tambah Np. Fraksi mol total Xt tambah Xp sama dengan 1. Dan dinyatakan Nt sama dengan mol zat terlarut, Np sama dengan mol pelarut. Lalu ada faktor van der Hoop yang dinyatakan dalam rumus I. Faktor pengalih jumlah partikel dalam larutan. Pertama, ada larutan elektrolit I sama dengan 1. Lalu, untuk mencari larutan elektrolit lemah, rumusnya I sama dengan 1 tambah dalam kurung N kurang 1, tutup kurung, alfa, yang dinyatakan N sama dengan jumlah ion hasil disosiasi, alfa sama dengan derajat disosiasi. Ketiga, larutan elektrolit kuat dinyatakan dalam rumus I sama dengan N, jumlah ion hasil disosiasi. Penurunan tekanan uap yang dinyatakan dalam rumus atau dalam bentuk delta P, ada tekanan atmosfer, itu pelarut, dan tekanan atmosfer penurunan tekanan uap terjadilah larutan. Zat terlarut dalam larutan menghalangi partikel-partikel pelarut untuk menguap sehingga tekanan uap jenuh larutan lebih kecil dari tekanan uap jenuh pelarut. Pada konsentrasi yang sama, semakin banyak zat terlarut, tekanan uap larutan menjadi semakin kecil. Penurunan tekanan uap delta P dinyatakan dalam rumus delta P sama dengan P derajat dikurangi P, delta P sama dengan Xt kali P derajat, tekanan uap larutan P sama dengan Xp kali P0. Fraksi mol zat terlarut untuk larutan elektrolit Xt sama dengan Nt kali I per Nt kali I tambah Np. Fraksi mol pelarut untuk larutan elektrolit Xp sama dengan Np per Nt kali I tambah Np. Ketika terjadi kenaikan titik didih, zat terlarut dalam larutan akan menghambat proses penguapan dan menunda proses mendidih. Akibatnya, larutan membutuhkan suhu yang lebih besar untuk mendidih. Pada konsentrasi yang sama, semakin banyak jumlah zat terlarut dalam larutan menyebabkan titik didih larutan menjadi semakin besar. Titik didih larutan dinyatakan dalam bentuk Tb lebih besar dari titik didih pelarut, Tb. Kenaikan titik didih delta Tb sama dengan Tb kurangi Tb0, delta Tb sama dengan Kb kali M kali I. Kb adalah tetapan kenaikan titik didih dalam kurung C per M, M sama dengan molalitas, I sama dengan faktor van der Hoop. Aplikasi kenaikan titik didih dalam beberapa aplikasi kehidupan sehari-hari bisa dilihat dalam pengukuran massa molar suatu zat, dalam penyulingan gula, dan juga dalam merebus bahan makanan dengan garam.
Lalu ada penurunan titik beku. Zat larut dalam larutan akan menghalangi molekul-molekul air untuk merapat dan membentuk padatan kristal atau es. Akibatnya, saat larutan membeku, butuh suhu yang lebih kecil dari suhu air ketika membeku, yaitu di bawah 0 derajat Celcius. Pada konsentrasi yang sama, semakin banyak jumlah zat larut dalam larutan, menyebabkan titik beku larutan menjadi semakin kecil. Titik beku larutan dinyatakan dalam TF lebih kecil dari titik beku pelarut TF 0. Rumusnya, TF sama dengan TF 0 dikurangi TF atau TF sama dengan KF kali M kali I. KF adalah ketetapan penurunan titik beku, derajat C per M sama dengan molaritas, I sama dengan faktor Van Hoff. Dalam aplikasi penurunan titik beku dapat dilihat dari pembuatan es krim, atau proses pengolahan es dengan garam, atau zat anti beku pada mesin mobil, dan juga zat anti beku pada tubuh hewan. Tekanan osmotik. Osmosis adalah pergerakan molekul pelarut melalui membran semi-permeabel dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, dapat dilihat dari proses zat larut melakukan proses osmosis sehingga kondisinya itu setimbang. Tekanan osmotik itu adalah tekanan zat cair untuk melakukan osmosis hingga terjadi keadaan setimbang atau isotonik. Dinyatakan dalam rumus jari-jari sama dengan M kali R kali T kali I. Jari-jari adalah tekanan osmotik, M besar sama dengan molaritas, R sama dengan 0,082 L kali ATM per mol kali K. Ini adalah ketetapannya. T sama dengan suhu dalam Kelvin, I sama dengan faktor Van Hoff. Proses osmosis menghasilkan 3 keadaan pada larutan. Pertama, isotonik, yaitu keadaan di mana tekanan osmotik suatu larutan sama dengan tekanan osmotik larutan lain. Kedua, hipertonik, yaitu keadaan di mana tekanan osmotik suatu larutan lebih besar dari tekanan osmotik larutan lain. Ketiga, hipotonik, keadaan di mana tekanan osmotik suatu larutan lebih kecil dari tekanan osmotik larutan lain. Aplikasi tekanan osmotik. Pertama, dalam proses desalinasi air laut. Kedua, pembasmian lintah dengan garam. Ketiga, cuci darah atau kemoterapi. Keempat, penyerapan air oleh tanaman. Kelima, pengawetан makanan dengan pengasinan. Keenam, cairan infus. Diagram PT, diagram yang menyatakan hubungan antara suhu dan tekanan dengan fase zat, yaitu fase padat, fase cair, dan fase gas. Titik triple, titik di mana suatu zat berada dalam kesetimbangan 3 fase pada suhu dan tekanan tertentu. Titik didih larutan lebih besar dari titik didih pelarut, dan titik beku larutan lebih kecil dari titik beku larutan. Hal ini menyebabkan pergeseran pada diagram PT, sehingga diagram PT larutan akan memiliki cekungan yang lebih besar dari diagram PT pelarut. Dapat dilihat, yang berwarna hijau adalah larutan elektrolit, yang berwarna merah adalah larutan non-elektrolit, yang berwarna biru adalah pelarut. Suhu digambarkan dalam sumbu X dan tekanan digambarkan dalam sumbu Y. Dengan simbol X adalah T derajat C dan Y adalah P ATM. Diagram PT pelarut, garis KN, garis beku pelarut, garis ON, garis didih pelarut, garis HN, garis sublim pelarut, titik K, titik beku pelarut, titik O, titik didih pelarut, titik N, titik triple pelarut. Lalu diagram PT larutan non-elektrolit, garis JM, garis beku larutan non-elektrolit, garis PM, garis didih larutan non-elektrolit, titik J, titik beku larutan non-elektrolit, titik P, titik didih larutan non-elektrolit, garis JK, penurunan titik beku larutan non-elektrolit, garis PO, kenaikan titik didih larutan non-elektrolit, diagram PT larutan elektrolit, garis IL, garis beku larutan elektrolit, garis QL, garis didih larutan elektrolit, titik I, titik beku larutan elektrolit, titik Q, titik didih larutan elektrolit, garis IK, penurunan titik beku larutan elektrolit, garis QO, kenaikan titik didih larutan elektrolit. Selanjutnya, halogen dan sifat fisiknya. Halogen adalah golongan unsur-unsur non-logam yang sangat reaktif dengan elektron valensi 7.
Konfigurasi halogen berakhir di Ns2 dan Np5, sehingga halogen berada di golongan 7A terdiri atas fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin yang bisa dihafal dengan rumus itu Pendy Charles Bronson idaman ATI. Halogen memiliki harga elektronegatif unsur yang sangat tinggi, bahkan tertinggi dari semua golongan sehingga cenderung menangkap elektron membentuk ion negatif 1 sehingga tidak mungkin menemukan halogen dalam keadaan bebas di alam. Sifat kimia halogen. Halogen ini memiliki kereaktifan yang tinggi sehingga unsur-unsur halogen itu mudah bereaksi dengan logam atau dikenal sangat korosif. Ketika logam-logam ini terpapar oleh halogen, maka akan tergerus membentuk senyawa metalohalida atau garam-garam halida. Halogen ini juga bersifat racun bagi manusia karena mudah bereaksi dengan senyawa organik yang ada di dalam tubuh manusia. Biasanya unsur-unsur ini digunakan dalam membentuk racun atau gas yang membuat para tentara itu meninggal. Unsur halogen yang pertama yaitu fluorin. Fluorin ini disimbolkan dengan F dengan nomor atom 9, nomor massa 19 yang berwujud gas pada kondisi kamar. Fluorin pertama kali diisolasi oleh Henry Moissan pada tahun 1886 dengan mengisolasi larutan KHF2 dalam cairan HF dengan menggunakan elektrode platinum iridium dengan suhu minus 50 derajat Celcius. Kelimpahan fluorin cukup tinggi, mencapai 0,02% dengan mineral utama fluorspar CaF2, kriolit Na3LF6, dan fluoropatit Ca5PO4 3F. Yang kedua ada klorin dan bromin. Klorin merupakan unsur berwujud gas berwarna kuning kehijauan dengan nomor atom 17 dan massa 35,5 gram per mol. Klorin ini pertama kali diisolasi oleh Wilhelm Seckel pada tahun 1774 dengan mereaksikan pirolusit MnO dengan HCl. Klorin cukup banyak ditemukan di alam, terutama dalam air laut sebagai ion klorida, mencapai 1,9%. Kelimpahan dengan mineral utama berupa karnalit, KMgCl3 6H2O. Bromin disimbolkan dengan Br dengan nomor atom 35 dan nomor massa 80 yang berwujud cair berwarna merah kecoklatan pada kondisi kamar. Bromin ini pertama kali dapat diisolasi oleh Jacob Loewig dan Jerome Ballet secara terpisah. Loewig mengekstrak air mineral jenuh dari desanya di Bad Kreuznach, Jerman menggunakan diethyl ether pada tahun 1825, sedangkan Ballard pada tahun 1826 mendistilasi bromin dari larutan abu rumput laut yang jenuh dengan klorin dari pantai di selatan Montpellier, Perancis. Kelimpahan bromin di kerak bumi mencapai 0,35 bagian per juta dengan mineral utama berupa bromokarnalit MgBr2KBr6H2O. Selain itu ditemukan juga pada air laut. Ketika berikatan dengan hidrogen, bromin akan membentuk asam kuat yang bersifat sangat korosif terhadap logam. Selanjutnya ada iodin astatin. Iodin atau biasa disebut yodium merupakan unsur padat berwujud kristal dengan warna ungu kehitaman yang sangat mudah menyublim dengan bau menyengat. Nomor atomnya 53 dan nomor massanya 127. Iodin ini pertama kali diisolasi oleh Bernard Cortois dengan mengekstraksi iodium dari abu rumput laut dengan asam sulfat sehingga muncul asap lembayung berwarna ungu. Gas berwarna ungu ini merupakan I2, hasil reduksi iodida yang berasal dari abu rumput laut. Selanjutnya astatin. Astatin ini merupakan unsur golongan halogen dengan nomor atom 85 dan massa 210 dengan wujud padat kehitaman. Astatin ini merupakan unsur yang paling sedikit kelimpahannya di kerak bumi, hanya 25-30 gram saja. Jadi penelitian tentang astatin ini sangat terbatas. Biasanya digunakan hanya untuk keperluan laboratorium saja. Astatin juga berupa radioaktif dengan waktu paruh paling lama sekitar 8 jam 6 menit. Unsur ini didapatkan dari peluruhan isotop uranium 235 dan 238. Prediksi sifat dari astatin didapat dengan analisa tabel periodik, baik hubungan golongan maupun garis diagonal. Astatin ini diperkirakan memiliki sifat mirip seperti iodin yang cenderung elektropositif, sehingga jika digabungkan dengan keperiodikan garis diagonal maka akan didapatkan bahwa astatin bersifat metalloid atau memiliki sebagian sifat logam dan non-logam. Di antaranya pada suhu tinggi namun pada suhu rendah merupakan isolator. Selanjutnya,
Pertama, ada pemurnian fluorin dengan proses Moissan. Proses Moissan ini ditemukan oleh Henry Moissan untuk mengisolasi fluorin yang sekaligus menjadikannya sebagai penemu unsur fluorin. Proses ini dilakukan dengan mencampur lelehan kalium fluorida dan hidrogen, perbandingannya itu 1:2. Campuran ini kemudian dipanaskan hingga suhu 90 derajat Celcius dengan menggunakan jaket yang berfungsi memanaskan dan mendinginkan sel elektrolisis ini. Dengan pemanasan ini bertujuan untuk memberikan energi tambahan agar proses elektrolisis lebih mudah terjadi. Dalam proses ini, ion fluorida F- akan beroksidasi menghasilkan gas fluorin. Dihasilkan 2 F- sama dengan hasilnya F2 tambah 2 E-. Kedua ada pemurnian bromin dengan reduksi bromida. Didapat dengan reduksi ion bromida Br- dalam larutan natrium. Bromida dengan gas klorin pada suhu tinggi, rumusnya 2NaBr tambah Cl2 menghasilkan 2NaCl tambah Br2. Ketiga, ada pemurnian iodin dengan reduksi iodida. Sedangkan iodin ini direduksi dengan ion iodida, imin, dalam larutan natrium iodide dengan menggunakan gas klorin pada suhu tinggi, sekitar 95 derajat Celcius. Menghasilkan rumusnya 2NaL tambah Cl2, menghasilkan 2NaCl tambah I2. Keempat, pemurnian klorin dengan proses Diakon. Proses Diakon ini pertama kali ditemukan oleh Henry Diakon dengan mengoksidasi asam klorida yang merupakan limbah dari proses pengolahan logam. Diakon ini mengoksidasi uap asam klorida atau HCl menggunakan gas oksigen dari udara bebas sehingga terbentuk gas klorin murni. Yang kelima, pemurnian klorin dengan proses Brine. Di anoda akan terjadi proses oksidase dari ion klorida dengan reaksi 2Cl- menghasilkan Cl2 tambah 2 E-. Proses ini tidak hanya menghasilkan klorin murni, namun juga menghasilkan gas hidrogen dan natrium hidroksida.